Wong sing ngomong saja itu entah ilmunya itu fisudur apa fisutur, di dada apa di laptop. Ya, saya tidak akan banyak bicara masalah ini, tidak akan bicara. Saya ngomong umpama benar tetap disalahkan, umpama salah apalagi. Tapi orang yang tetap ada pendukungnya yang salah. Orang ngomong salah, tetap ada pendukungnya. Zaman sekarang itu Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan potongan video sebuah pengajian terbaru dari Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah, ini terkait dengan masalah ilmu. Nah, jadi beliau sempat menyinggung daripada Habib Ba'alawi. Nah, ini terkait dengan polemik nasab yang berkepanjangan ini. Oke, mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Rais Am PBNU kita, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kita dulu. Itu ilmu. Kalau masih ilmu ulama dulu dianggap itu dhoniyah, maafnya, pengakuan terhadap para habaib dianggap itu husnudzon. Itu ini kan cangkolang ini. Ini mengambil ilmunya para ulama ini ilmu yang dhoniyah, bukan ilmu qat'iyah, bukan ilmu yakiniyah. Su'ul adab ini. Nek bahasa Surabaya kurang ajar ini. Dianggap ilmu tentang pengakuan di kitab-kitab yang ada di dalam ulama-ulama kita, para muassis kita, dalam kitab-kitab itu dianggap dunia semua, padahal itu ilmu. Kan hadisnya menyatakan al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu cahaya, nur. Oleh karena nur, kalau kamu mau ngaji, mencari ilmu, fanduru aman ta'khuduna dinakum. Lihat siapa yang kamu mau ngaji padanya, ngaji agamamu. Nur yang ilmu itu agama itu tadi, nur itu ya agama itu tadi. Jadi kalau kamu ngaji ilmu, bukan ngaji pengalaman, ya, ngaji ilmu, yang mana ilmu itu nur, yang mana ilmu itu agama, lihat siapa yang kamu aji itu tadi. Kelakuannya wis bener ta. Apa bal kedubal, bakadal, basandal, bageragal, sing penting keuntal. Harus dulu ulama dulu begitu. Para muassis Nahdlatul Ulama begitu. Gurunya minal habaib, santrinya minal habaib. Ini karena itu menganggap itu agama, nur. Dan itu menghasilkan ilmu. Yang mana ilmu itu secara definisi al-hukmul jazim layak balut taghayyur, keputusan yang mantap yang tidak berubah-ubah. Kalau dunia itu masih berubah-ubah, cuma khusnudzon, dianggapnya khusnudzon. Pengakuan terhadap Ba'alawi misalnya ya, oleh ulama-ulama kita itu khusnudzon. Waduh, celaka ini. Kurang ajar. Dianggap khusnudzon. Padahal itu ilmu. Dan ilmu dari hal-hal yang yakin. Saya begini ini hanya karena kasihan. Sebetulnya saya tidak ngomong, tidak komentar, sudah selesai sudah. Tidak akan pernah. Kebenaran akan tetap kuat. Kebenaran tetap. Saya tidak ngomong pun sebetulnya cukup. Tapi bagi orang awam yang mungkin butuh gimana sikapnya para pemimpin menghadapi ini perlu sekali dua kali ngomong. Hanya sekali dua kali saja ngomong. Bukan jadi pengamat, enggak. Kalau saya ikut jadi pengamat, kasihan Bang Ahmad.
Yang jual martabak itu Bang Ahmad, bisa tersisih dia. Lapaknya tidak punya tempat lah, semua jadi pengamat. Ini, jadi itu sudahlah. Ilmu itu keyakinan, ilmu itu al-hukmul jazim. Nah, kalau kita percaya pada ulama ini, terhadap ilmunya ulama ini, berarti kita percaya ilmunya ulama ini ilmu yang jazim, bukan yang donni. Kalau sampai kita mengatakan itu donni atau donnia, ini ngomong saja itu entah ilmunya itu fisudur apa fisutur, di dada apa di laptop, dan ilmunya dari mana? Ilmu itu kan ditirakati dulu itu. Ya, saya tidak akan banyak bicara masalah ini, tidak akan bicara. Saya ngomong umpama benar tetap disalahkan, umpama salah apalagi. Tapi orang yang tetap ada pendukungnya yang salah. Orang ngomong salah tetap ada pendukungnya. Zaman sekarang itu Masya Allah, terutama buzzer itu ya, sudah dipersiapkan. Ini ngomong ini potong, isi arahkan begini, arahkan begini, sehingga konteksnya putus, akhirnya berubah maksudnya. Itu sudah banyak ahlinya di dunia akhir-akhir ini, dunia yang disebut modern, yakni mudirun. Modern itu kan bahasa Arabnya mudirun, bahayani, dor, kan ya. Modern itu sama dengan mudirun, bahayani, membahayakan. Yaitu tadi walak wali'e, ya walak wali'e zaman, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah ini ya, jadi dikuatkan, nanti ketemu di dalam hikmah 200 Sohifah 260-56, itu dawo sijnu wujudikal kain fil kauni walam tuftah lahu maidinul ghuyub masjunun bimukhitanihi wa maksurun fi haikalatihi. Walam tuftah lan ora den buka lahu maring abad apa mayadinul ghuyub pira-pira lapangane, pira-pira kegaiban. Ngaten. Iku masjunun sijnu wujudikal kain fi kauni wa iku masjunun, khabarnya sijnu wujudik iku masjunun den tahan bimukhitanihi kelawan pager-pagere sijen bimukhitanihi kelan pager-pagere sijen wa maksulan den batasi wa maksun dan batasi fi haikalidati ing dalam rongko zate sijen atau abad, fi haikalidati ing dalam rongkone zate sijen atau abad. Maksudnya batasan penjara itu kan ada jeruji-jerujinya ya, dikelilingi jeruji, itu namanya haikalnya, dibatasi dengan rongko ya, rongko jerujine tahanan. Itu kalau tahanan. Kalau manusia ya sebatas jasad ini. Jasad kita ini ibarat rangkanya. Jadi gini artinya, tahanan kemaujudanmu, kalian ini kalau disebut orang yang tertahan dalam kemaujudan kalian di dunia ini, dan alam ghaib atau lapangan-lapangan kegaiban tidak pernah dibuka bagi kalian, maka artinya kalian ini orang yang tertahan, orang pesakitan yang tertahan di tembok-temboknya tahanan dan terbatas hanya di kerangka tahananmu, tidak bisa kemana-mana.
Kalau kita masih ingat diri kita sopo, siapa sengko? Lo tahu ya saya, siapa sengko? Gimana nih dia sudah lupa pada dirinya. Nah, jadi orang kalau ada orang lo tahu siapa sengko? Cepat bawa ke rumah sakit. Nah, dia sudah lupa dengan dirinya itu. Pokoknya sekarang kata-kata sengkok itu sedikit demi sedikit kita kurangi. Ganti Allah, Allah, Allah. Tapi dalam pergaulan masih tetap. Itu kan sunatullah ya. Kita masih tetap melakukan menggunakan istilah-istilah pergaulan. Kamu, saya, ente, antum, sede, hede, bekne, dika. Ini tetap sebagai bahasa-bahasa pergaulan. Tapi hati kita Allah. Ini maksudnya. Waqala saya mentanya wallahu alam bissawab. Semoga ada guna manfaatnya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Rois Am kita. Ternyata bisa kita bilang, ya meskipun masih bertahan di dalam membela daripada Habib Ba'alawi, namun ketika kita lebih dalam lagi untuk menyimak apa yang beliau sampaikan, ya ada benarnya juga. Seperti yang beliau sampaikan, ketika saya berbicara benar disalahkan, dan berbicara salah pun apalagi gitu. Ya memang menurut saya pribadi kebenaran itu, saudara sekalian, memang sesuatu hal yang kita yang kita pikirkan gitu. Artinya kita sebagai makhluk yang berakal, yang mempunyai pikiran tersendiri, ketika kita meyakini suatu kebenaran itu adalah hal demikian, maka kita berhak menganggap bahwa kebenaran itu satu yang kita anggap itu merupakan bagian dari kebenaran menurut kita gitu. Artinya ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kita tidak mencacinya, kita tidak menyalahkannya. Ya, itu sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang berakal gitu. Ketika kita ketika kita menganggap orang itu memang mempunyai suatu kebenaran dengan cara, contoh di sini contohnya misal Kiai Haji Imad. Kita menganggap Kiai Haji Imad itu membawa suatu kebenaran misal, atau ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan bukti-bukti. Ya, kalau kita menganggap itu benar, ya kita harus kita harus meneliti dulu gitu, apakah ini benar enggak apa yang dibawa oleh Kiai Haji Imad. Nah, ketika kita menganggap Kiai Haji Imad benar, ya sudah gitu. Artinya kita tidak menyalahkan orang yang berbeda dengan Kiai Haji Imad. Ya, mungkin salah satunya itu yang ingin disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kita husnuzon saja karena beliau orang tua kita. Nah, di sini yang pertama yang beliau sampaikan yang seharusnya kita bahas di sini, yaitu menganggap ilmu ulama itu terdahulu zoniyah. Apalagi ulama terdahulu itu ilmunya bersifat qot'iyah. Nah, di sini artinya beliau itu sangat sekali berhusnuzon kepada ilmu ulama-ulama terdahulu gitu. Ya, seyogianya seperti itu gitu. Kita sebagai generasi yang sekarang itu harus mengikuti ulama-ulama terdahulu. Artinya ketika kita mengikuti ulama-ulama terdahulu, kita harus pikirkan dulu gitu. Artinya apakah yang dimaksud oleh ulama-ulama terdahulu ketika menyampaikan suatu masalah, misalkan suatu faedah, apakah itu yang dimaksud dan relevan dengan zaman sekarang gitu. Jangan kita mempelintir-pelintir sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang disampaikan oleh orang tua kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yaitu
Meskipun saya tidak ngomong selesai sudah. Nah, ini terkait dengan masalah nasab ini. Beliau meskipun tidak ngomong memang sudah selesai gitu. Kalau kita lihat dari konteks sekarang. Tapi di sini yang menjadi catatan ketika beliau ngomong atau berbicara atas nama Rois Am, sepatutnya apa ya, melerai lah, bukan menindas yang lain lalu kemudian ya mungkin menindas itu omongan agak sedikit apa ya, sedikit nyeleneh ya. Mungkin ketika beliau berbicara sebagai Rois Am, mungkin ketika beliau itu melerai suatu pertengkaran lalu bisa kita bilang tidak mengangkat yang lain dan menjatuhkan yang lain gitu. Artinya kita sebagai penengah, apalagi beliau sebagai Rois Am PBNU ya. Lalu kemudian yang terakhir yang beliau sampaikan seperti yang kita singgung tadi, saya ngomong dianggap saya benar dianggap salah dan saya salah apalagi gitu. Nah, ini merupakan ya ini bukan bukan semua orang sebenarnya. Ya sebagian orang lah ketika kita fanatik buta, ya ketika orang menganggap mengomong benar, ya dianggap salah, apalagi dia ngomong salah gitu. Ini bukan dari sebenarnya ini bukan kubu daripada Kiai Haji Imad dan kawan-kawan saja gitu. Dari pihak kontra dari Kiai Imad dalam tanda kutip di sini para muhibbin dan Habib Ba'alawi dan sebagainya. Ya seperti itu, apalagi para muhibbin ketika dia sudah fanatik buta, meskipun yang ditokohkan itu salah ya dia dianggap benar gitu. Kita semua sama-sama saja gitu. Ya mudah-mudahan lah apa yang disampaikan oleh orang tua kita Ki Haji Miftahul Akhyar benar-benar kita pegang bersama lah. Seperti itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.